Bab berpikirlah sesuka Anda, tetapi bersikaplah seperti orang lain. Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, mengajarkan strategi penting untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan sosial maupun profesional. Hukum ini berfokus pada seni menyembunyikan niat dan menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar, sembari tetap memegang kendali atas pikiran dan tujuan kita sendiri. Manusia seringkali merasa nyaman dengan orang-orang yang tampak serupa dengan mereka dalam pandangan, nilai, atau perilaku. Namun, berpikir dan bertindak secara berbeda di lingkungan seperti itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau bahkan permusuhan. Oleh karena itu, Greene menyarankan untuk menyembunyikan perbedaan kita dan menunjukkan kesesuaian di permukaan, sementara tetap memegang kendali atas pemikiran dan tujuan kita yang sebenarnya. Hukum ini membantu kita menghindari konflik yang tidak perlu dan memastikan bahwa kita dapat memanipulasi situasi untuk keuntungan kita tanpa menimbulkan kecurigaan. Menyembunyikan niat kita sangat penting untuk mencegah reaksi negatif. Karena jika orang lain merasa kita terlalu berbeda atau tidak sejalan dengan mereka, mereka mungkin akan merasa terancam atau curiga terhadap kita. Tetapi, dengan menunjukkan kesamaan, kita akan dapat menghindari reaksi negatif tersebut. Selain itu, menunjukkan bahwa kita sejalan dengan orang lain akan membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis, yang mana hal ini akan membantu untuk mencapai tujuan kita. Kemudian ketika orang lain tidak mengetahui niat kita yang sebenarnya, mereka tidak akan dapat melawan kita. Hal ini akan memberi kita keunggulan dalam situasi apapun, dan dengan menyembunyikan niat kita, kita akan dapat mengendalikan cara orang lain memandang kita dan memastikan bahwa mereka tidak merasa terancam oleh tindakan kita. Prinsip-prinsip dalam menerapkan hukum ini. 1. Jangan terlalu jujur. Kejujuran yang berlebihan seringkali menjadi kelemahan. Kita tidak perlu berbagi semua pikiran dan niat kita dengan orang lain, terutama jika itu dapat merugikan posisi kita. 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kita harus mengamati nilai, norma, dan kebiasaan di sekitar kita, dan menyesuaikan perilaku kita agar sesuai dengan mereka. Hal ini akan membantu kita diterima dengan lebih mudah. 3. Menyembunyikan perbedaan kita. Jika kita memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda, jangan menunjukkannya secara langsung. Sebaliknya, kita harus menyimpan perbedaan tersebut untuk diri sendiri. 4. Memanfaatkan kesamaan untuk keuntungan kita. Menggunakan kesamaan yang kita tunjukkan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang lain dan memengaruhi mereka secara halus. Niccolò Machiavelli, seorang filsuf dan diplomat Italia, dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran tentang kekuasaan. Dalam bukunya, The Prince, Machiavelli menjelaskan pentingnya menyembunyikan niat sejati untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Ia menyarankan agar seorang pemimpin berpura-pura memiliki kebajikan yang diinginkan oleh rakyatnya. Meskipun dalam kenyataannya, pemimpin tersebut bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Machiavelli mencontohkan bahwa seorang pemimpin harus tampak religius, baik hati dan jujur, bahkan jika tindakan sebenarnya berbeda. Strategi ini membantu seorang pemimpin membangun kepercayaan dan loyalitas, sembari tetap menjaga kontrol atas situasi. Cara menerapkan hukum ini. Pertama, mengamati dengan seksama. Sebelum menunjukkan perilaku tertentu, kita harus mengamati lingkungan kita untuk memahami norma dan ekspektasi yang ada. Hal ini akan membantu kita menyesuaikan diri dengan lebih efektif. Kedua, menggunakan bahasa yang familiar. Kita harus berbicara dengan cara yang sejalan dengan nilai dan keyakinan orang lain. Hal ini akan membuat mereka merasa nyaman dan lebih terbuka terhadap kita. Ketiga, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Jangan pernah mencoba membuktikan bahwa pandangan kita benar, terutama jika itu bertentangan dengan keyakinan orang lain. Sebaliknya, kita harus menunjukkan pemahaman dan keselarasan. Keempat, menyimpan tujuan kita untuk diri sendiri. Kita jangan terlalu cepat mengungkapkan tujuan atau ambisi kita. Kita harus membiarkan orang lain melihat kita sebagai sekutu, bukan sebagai pesaing. Di dunia korporasi, kemampuan untuk berpikir secara mandiri sambil tetap menunjukkan kesesuaian dengan budaya perusahaan adalah keterampilan yang sangat dihargai. Misalnya, seorang karyawan yang ingin memajukan kariernya mungkin perlu menyembunyikan ambisinya
dan menunjukkan dukungan penuh terhadap tujuan tim atau perusahaan. Dengan melakukan ini, karyawan tersebut dapat membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja dan atasan, sambil diam-diam bekerja menuju tujuannya sendiri. Ketika saatnya tiba, ia dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk mendapatkan dukungan bagi promosi atau proyeknya. Namun, jika kita terlalu berusaha untuk menyembunyikan niat kita, orang lain mungkin akan merasa bahwa kita tidak tulus. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa perilaku kita tetap alami. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan tidak berarti mengorbankan nilai atau integritas kita. Kita harus tetap setia pada prinsip kita sambil menunjukkan kesesuaian di permukaan. Dan jangan membiarkan usaha untuk menyesuaikan diri membuat kita kehilangan identitas atau tujuan kita. Kita harus selalu ingat siapa kita dan apa yang ingin kita capai. Jadi, berpikirlah sesuka Anda, tetapi bersikaplah seperti orang lain. Dalam buku Mapel 8 Hukum Kekuasaan menyoroti pentingnya menyembunyikan perbedaan dan menunjukkan kesesuaian untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik. Dengan menyembunyikan niat kita, kita akan dapat mengendalikan persepsi orang lain dan mencapai tujuan kita tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, penting untuk diingat bahwa strategi ini harus digunakan dengan hati-hati dan etika. Menyesuaikan diri dengan lingkungan tidak berarti mengorbankan nilai atau integritas kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara bijaksana, kita akan dapat mencapai kesuksesan tanpa kehilangan diri sendiri. Untuk mendapatkan buku Mapel 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.